Reaksi kimia itu sendiri adalah perubahan materi atau perubahan spesies kimia, kekekalan massa, terus ada juga hukum perbandingan volume. Jadi itu adalah reaktan. Kalau yang di sebelah kanan tanda panah itu mengacu ke produk. Let's go, jam. Hai Sobat Kemis, di episode kali ini aku Muhammad Raden Hasrian Putra akan menemani kalian di podcast EtnoChem Official, channel pembelajaran kimia yang menarik dan seru pastinya. Kalian masih pada semangat belajar kimia kan? Tapi sebelum ke topiknya, mari kita sapa dulu narasumber yang ada di samping aku. Halo Bu Mega. Halo Kak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau itu untuk reaksi yang terjadi di pembakaran sampah plastiknya itu gimana? Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, baiknya teman-teman tuh belajar tentang apa itu reaksi kimia. Jangan-jangan teman-teman belum paham ini apa itu reaksi kimia, ya kan? Nah, reaksi kimia itu sendiri adalah perubahan materi atau perubahan spesies kimia, ya, yang menimbulkan zat baru atau menghasilkan zat baru. Ya, ada juga perubahan materi yang tidak menimbulkan zat baru, itu namanya perubahan fisika, Kak. Iya. Dia tidak menimbulkan zat baru, itu namanya perubahan fisika. Tapi kalau perubahan kimia, dia menghasilkan zat baru yang berbeda sekali dengan zat awalnya. Nah, itu namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu biasanya ditulis dengan persamaan reaksi kimia. Makanya anak kimia itu pasti persamaan reaksinya bagaimana? Itu mengacu pada reaksi kimia. Ya, betul. Nah, reaksi kimia itu dituliskan, itu ada aturannya, Kak. Reaksi kimia itu selalu ada yang namanya reaktan. Ya, reaktan itu adalah zat-zat yang bereaksi. Nah, zat-zat yang bereaksi itu dituliskan di sebelah kiri. Sebelah sana sendiri, sebelah kiri. Terus kemudian nanti dipisahkan dengan tanda panah. Tanda panah. Nah, tanda panah di kimia itu, reaksi kimia itu ada macam-macam sebenarnya. Ada yang tanda panahnya ke arah kanan, ya, ke arah sini, nanti ke arah produk. Ada juga yang bolak-balik begini. Nah, nanti mungkin dilihat di ilustrasinya ya, ada tanda panah ke kanan, ada juga yang bolak-balik. Itu maknanya berbeda. Kalau ke arah kanan berarti reaksi itu irreversible atau tidak dapat balik. Kalau bolak-balik berarti reaksi itu reversible atau reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Tapi tenang, kita tidak membahas sampai kesetimbangan ya, karena belum waktunya. Nah, setelah kita menuliskan ada reaktan, ada tanda panah, ada yang namanya produk. Produk itu adalah hasil reaksi kimia. Hasilnya. Jadi, makanya ada istilahnya adalah ada yang ruas kanan dan ruas kiri. Di kimia itu ruasnya itu adalah mengacu ke tanda panah tadi. Kalau yang di sebelah kiri tanda panah ya ruas kiri, itu adalah reaktan. Kalau yang di sebelah kanan tanda panah itu mengacu ke produk. Nah, jadi teman-teman jangan bingung lagi ya ketika ada istilah produk, reaktan atau spesies di ruas kanan, di ruas kiri. Itu sebenarnya mengacu ke produk atau reaktan. Ingat, kalau yang sebelah kanan adalah produk, kalau sebelah kiri itu adalah reaktan. Sebelah kiri siapa? Tanda panah tadi. Nah, contoh persamaan reaksi kimia yang sederhana ya, sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks, itu misalkan yang di sekitar kita itu reaksi fotosintesis, Kak. Ya, pasti teman-teman sudah tidak asing ya. Kalau dulu saya SMP itu pernah melakukan percobaan fotosintesis. Jadi tumbuhan hijau ya itu ditaruh di dalam kayak semacam batch gitu, terus kemudian kita lihat tumbuhan hijau itu ditaruh di bawah sinar matahari, terus kemudian ternyata ada gelembung-gelembung gas gitu kan. Ingat nggak? Kakak juga melakukan itu, pernah kan? Nah, itu membuktikan fotosintesis itu hasilnya apa kan gitu ya dulu ya. Nah, itu ada reaksinya, Kak, ada reaksi kimianya. Jadi fotosintesis itu cukup kompleks kalau kita lihat secara atomik gitu ya, secara molekular gitu. Nah, kalau reaksi kimia yang terjadi di fotosintesis itu di tumbuhan itu kan memanfaatkan CO2 ya. CO2, karbon dioksida yang ada di mana? Di udara ini. Kemudian dia
di dalam tubuhnya tumbuhan itu tadi, di dalam jaringan tumbuhan itu dia melakukan fotosintesis dengan reaktannya lagi ada H2O, harus ada air di situ. Dengan sedemikian rupa fotosintesis terjadi dengan bantuan sinar matahari, maka karbon dioksida bereaksi dengan air ya. Nanti bisa dilihat di ilustrasi di sini. Maka dia akan di dalam tumbuhan tadi akan menghasilkan C6H12O6 dan oksigen, gas oksigen. Nah, itu telah gas oksigen tadi yang ketika betul. Itu reaksi sederhananya, Kak. Tapi sebenarnya fotosintesis itu lebih kompleks. Tapi reaksi kimia sederhananya kita bisa tuliskan bahwa reaktannya tadi CO2 dan H2O ya. Kemudian produknya adalah C6H12O6 atau glukosa dan gas oksigen yang dirilis di udara ini. Makanya kalau kita di bawah pohon saat panas-panas itu, kalau di bawah pohon kita kan kayak seger gitu ya, sejuk karena itu banyak oksigennya. Dan juga kalau pohon itu kan salah satu sumber oksigen, makanya kita harus melestarikan pohon ya, karena dia dijuluki juga kalau hutan itu di paru-paru dunia, karena memang dalam proses fotosintesis dia menghasilkan oksigen gitu Kak. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya Kak ya, pembakarannya Pak siapa tadi? Ya, Pak Siregar tadi ya. Nah, pembakaran plastik itu tadi kan saya tadi sudah bilang bahwa plastik itu sebenarnya polimer ya. Tapi karena kita belajar ini tentang reaksi kimia, kita ambil sederhananya, kita ambil monomernya ya Kak. Kita ambil contoh misalkan plastik yang dibakar Pak Siregar tadi, menurut jenis polimernya adalah polietilen, maka monomernya etilen ya. Maka reaksi yang terlibat dalam reaksi kimia plastik, reaksi pembakaran plastik tadi ya etilen ya, etilena ditambah pembakaran. Reaksi pembakaran itu selalu membutuhkan oksigen. Nah, ditambah oksigen menjadi CO2 dan H2O. Ya, reaksinya nanti bisa dilihat di layar. Jadi kita di sini dituliskan monomernya karena teman-teman biar lebih mudah dulu belajar ya. Itu sebagai reaktannya dan juga oksigen reaktannya ya, oksigen. Gas oksigen, kemudian dia pembakarannya menghasilkan CO2 sebagai gas dan H2O ya. Ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui kalau pembakaran plastik itu menjadi CO2 dan H2O itu adalah pembakaran yang sempurna. Nanti ada pembakaran yang tidak sempurna, yaitu menghasilkannya bukan CO2 Kak, tapi CO. Iya, yang itu sangat berbahaya ya bagi beracun. Kemudian juga lebih efeknya ke rumah kaca itu, efek rumah kacanya lebih besar lagi terhadap lingkungan gitu. Makanya jangan sembarangan membakar sampah. Jadi gitu ya, biar Iya. reaksi pembakaran di dalam sama plastik. Iya Kak, seperti itu. Tapi jangan lupa Kak, saya lupa tadi menyampaikan bahwa dalam satu reaksi kimia itu harus ada yang namanya penyetaraan reaksi. Setara, namanya dia setara. Berarti jadi harus disetarakan. Bukan samakan ya. Penyetaraan. Langsung saja kita praktek aja ya Kak ya. Biar lebih gampang gitu teman-teman itu memahami. Jadi kalau kita tadi mengkaji tentang pembakaran plastik tadi kan kita etilen ya, etilen dibakar yaitu C2H4. Betul ya Kak ya? C2H4 kita bakar dengan oksigen ya, membutuhkan oksigen nih. Tuh. Terus kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, itu reaksi ini belum setara teman-teman. Jadi kita secara kimia ini belum benar, belum komplit gitu Kak. Kenapa kok perlu disetarakan? Karena ketika reaksi itu sudah setara, maka reaksi kimia itu sudah bisa menggambarkan keseluruhan reaksi yang terjadi dan juga jumlah-jumlah zat yang terlibat gitu Kak. Kalau belum setara ya belum bisa kita katakan bahwa belum bisa kita melihat secara keseluruhan berapa sih jumlah
gambaran jumlah zatnya yang terlibat berapa, ya perbandingannya berapa itu belum bisa Kak. Makanya harus disetarakan. Bagaimana cara menyetarakannya? Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi reaktan dan produknya. Nanti sudah tahu lah ya, reaktannya apa dan produknya apa. Reaktannya apa aja Kak? Reaktannya etilen atau C2H4 Sama oksigen itu reaktannya. Terus kemudian produknya ada CO2 dan juga H2O. Oke, terus kemudian kita jembrengin nih reaksinya ya. Kita tuliskan kembali reaksinya. Terus ini kan belum selesai nih reaksinya ya. Kita hitung jumlah total atom di setiap unsur di kedua sisi ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat unsur-unsur yang terlibat ada karbon, ada hidrogen dan ada oksigen ya Kak. Ya, kita hitung dulu jumlah karbon di reaktannya ada berapa. Jumlah karbon di reaktannya itu ada C2 ya. Oke, kita tuliskan ada C sama dengan 2 ya. Kemudian di reaktannya ada hidrogen, ada berapa? Ada 4. Kemudian di reaktannya tadi kita kan menggunakan oksigen ya. Oksigen itu 2, oksigen O2, O2. Berarti reaktannya ada C-nya ada 2, hanya ada 4 dan O-nya ada 2. Dan kita ke produknya Kak ya, kita analisis unsur-unsur yang terlibat ada berapa jumlahnya. C-nya di sebelah kanan ada 1 dari CO2 ya. Terus kemudian hidrogennya ada 2, oksigennya ada 3. Kenapa ada 3? Yang 2 dari CO2, yang 1 dari H2O. Jadi tim total, ruas kanan berapa, ruas kiri berapa, masing-masing unsur. Nah kalau kita lihat ya Kak ya, antara jumlah karbon, hidrogen dan oksigen di masing-masing ruas antara reaktan dan produk kan tidak sama ya Kak ya. Jumlahnya sama nggak? Nggak sama kan? Nah, maka dari itu perlu disetarakan. Bagaimana cara menyetarakannya? Maka kita harus menambahkan koefisien atau angka di depan rumus kimia yang kita setarakan. Sehingga nanti ujungnya jumlah atomnya akan sama. Langsung saja kita praktek ya. Nah, yang C dulu kita setarakan Kak. Karbon di reaktan ada 2, di produk ada 2. Maka biar sama, apa yang dilakukan? Jumlahnya sama, apa yang dilakukan? Jumlah C-nya sama, apa yang dilakukan? Dikalikan 2 supaya di produk itu sama-sama 2. Siapa yang dikalikan 2 yang mana? Kan ada 2 C itu. Yang di produk. Kenapa? Karena C-nya kan cuma 1 kan? Nah, agar jadi 2 dikali berapa? Dikali 2. Nah, dikali 2 maka di depannya CO2 itu ditambahi koefisien 2. Nah, ya dikasih koefisien 2 agar C-nya 2. Terus kita analisis lagi. Kita ke hidrogen dulu ya, Kak. Ke hidrogen dulu. Yang tadi di reaktannya ada 4, di produknya ada 2, nggak sama lagi. Nah, mana yang harus dikali dengan koefisien? Yang di produk ya masih 2 dikali berapa? Dikali 2 biar 4. Ya, dikali 2 biar 4. Sehingga di H2O maka di depannya H2O dikali 2 H2O. Nah, kenapa kita setarakan CO2 dan H2O dulu dan CH4 dulu? Karena oksigen ini kan sendirian, dia unsur single nih, dia menjadi semacam lebih mudah disetarakan akhir aja karena dia cuman sendirian gitu kasarannya ya. Jadi biar relatif mudah mengalihkan koefisiennya berapa. Nah, setelah tadi sudah C-nya sudah selesai, hanya sudah selesai, kemudian kita hitung total setelah disetarakan tadi, setelah dikasih koefisiennya. O-nya jadi berapa, Kak? Yang di produk O-nya jadi 4 ditambah 2, 6 ya Kak ya. Totalnya oksigen setelah diberi koefisien di produk tadi, maka total oksigennya adalah di produk adalah 6. Sedangkan di reaktan cuma 2. Sehingga belum setara ya. Koefisiennya berapa biar setara? Siapa yang dikali? Yang dikalinya O2. 3. Jadi oksigen yang ada di reaktan harus dikali 3 agar menjadi 6. Sehingga final yang kita tuliskan C2H4
ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Nah, kalau kita cek lagi, jangan lupa yang langkah terakhir, cek lagi setelah disetarakan masing-masing unsur benar nggak sudah sama jumlah unsurnya. Nah, itu tak. Nah, kalau kita sudah menuliskan persamaan reaksi yang setara, maka kita juga akan bisa melihat, oh ini loh perbandingan jumlah molekul masing-masing molekul itu sekian gitu Kak. Itu bahkan komplit keseluruhan reaksi gitu. Gitu, iya. Betul. Sudah paham kan sekarang Kak? Nah, kalau gitu coba deh sekarang kakaknya saya kasih soal nih ya. Iya dong. Coba sebentar ya. Saya kasih soalnya. Saya tuliskan soalnya. Ini Kak. Nih sudah saya tuliskan. Coba nih kakak setarakan nih soal ini. Sebentar ya Bu ya. Ya. Pertama diidentifikasi reaktan dan juga produknya. Oke, ini reaktannya. Untuk ini produk. Oke. Kemudian dihitung masing-masing unsur yang di sebelah kiri atau reaktan dan juga produk. Untuk C di sini ada 3, untuk H-nya ada 8, O-nya ada 2. Untuk yang di sini C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 3. Kemudian disetarakan ya Bu ya? Iya. Setelah itu kan nggak sama tuh. Iya. Disetarakan. Oke, kalau gitu biar setara, yang ininya di produk untuk C-nya dikali 3. Kalau gitu dari 3 CO2. Oke, kemudian H-nya di sini ada 8. Di sini ada 2, biar jadi 8 jadi dikali 4. Kalau gitu nih 4 H2O. Nah, untuk yang terakhir ini Bu, yang O yang unsur sendirian ini. Iya. Jangan lupa udah dikali ya. Iya. Kalau gitu yang di sini O-nya itu ada 6. Ini sama ini 6 tambah 4 10. Kalau gitu supaya ini kan udah jadi 10 O-nya. Begitu ini dikali sama 5. Jadi 5 O2. Nah, ini tetap C3H8. Nah, begini bukan Bu? Coba saya lihat ya. Oke, coba. C3H8, oke. Ini kita lihat C-nya sudah 3, kemudian hanya di sini 8, di sini juga 4 kali 2 8, benar. Oksigennya di sini total ini 2, ini tambah ini 6 tambah 4 10. Oke, betul lah. Kakaknya sudah paham nih teman-teman. Iya, wah kakaknya hebat nih. Teman-teman boleh mencoba sendiri di rumah bagaimana menyetarakan reaksi secara sederhana maupun secara yang susah juga boleh ya. Tapi prinsipnya sama ya Kak ya. Gitu Kak. Jadi itu reaksi kimia itu juga harus disetarakan seperti itu. Kita barusan ini kan sudah belajar mengenai unsur molekul dan juga reaksi. Terus saya ingin tahu di kimia itu ada nggak sih buku dasar kimia? Kalau di fisika kan ada buku dasar fisika, ion 1, ion 2 sama ion 3. Kalau di kimia itu ada nggak sih? Ada, pastinya ada Kak. Tapi tidak sebanyak di fisika ya. Kalau di fisika kan hukumnya sangat banyak sekali. Tapi kalau di kimia masih relatif lebih sedikit, tapi ada beberapa. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa. Terus ada juga hukum perbandingan volume. Terus ada juga hukum perbandingan tetap. Terus ada juga hukum perbandingan berganda. Lalu ada juga hukum Avogadro. Nah ya cukup ya sekian lah ya. Lumayan. Lumayan itu hukum-hukum yang ada di kimia. Bisa nggak sih Bu dicontohkan satu gitu, dihubungkan sama pembakaran sampahnya Pak Siregar tadi? Hukum kimia tadi. Ya. Bisa saya hubungkan ya satu aja lah ya contoh ya. Jadi pembakaran
sampah plastik tadi kita coba kaji kita hubungkan dengan hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan massa ini ditemukan oleh seorang kimiawan Prancis yang sangat terkenal namanya Lavoisier ya. Lavoisier ini menemukan hukum kekekalan massa di mana bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu selalu sama. Tahu nggak maksudnya gimana? Kayaknya kan kayak simple gitu ya, tapi kalau kita telah lebih lanjut itu maksudnya seperti ini. Misalkan nih ya, kan pembakarannya Pak Siregar tadi itu ya, misalkan kan ada polietilen sama oksigen ya, plastik tadi. Misalkan reaktannya tadi, total reaktan oksigen dan sampah plastik, kalau kita total masanya itu 1 kilo, misalkan total semua masanya 1 kilo, maka produknya total, yaitu CO2 dan H2O tadi, totalnya juga pasti 1 kilo. Kalau kita kaji dengan benar-benar seksama dan kita eksperimen di lab itu pasti seperti itu. Jadi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu selalu sama. Sama ya? Iya. Entah itu nanti ada residu pembakaran atau gas-gas yang hilang. Itu kalau misalkan kita tangkap semua gasnya, terus kita timbang gasnya, itu pasti total dengan residu pembakarannya dan lain-lain itu pasti sama. Ya gitu Kak. Jadi nggak benar-benar bilang gitu ya, tapi bisa lain. Iya. Dan masanya selalu sama. Kalau total reaktannya 1 kilo pasti produknya totalnya nanti 1 kilo. Kalau reaktannya 5 kilo gitu, produknya juga 5 kilo. Iya, pasti seperti itu. Pasti. Totalnya in total ya. Nah, tapi kita kadang kan jadi hilang. Padahal itu jadi bentuk lain. Nah, yang ke udara hilang padahal nggak hilang sebenarnya gitu loh Kak. Gitu Kak. Terus sekarang gini, setelah belajar reaksi kimia kan pasti tidak lepas dari jumlah yang bereaksi. Betul. Untuk satuannya mol bukan? Ya. Mol sendiri itu didefinisikan sebagai jumlah zat dari suatu atom atau senyawa yang mempunyai jumlah partikel yang sama dengan atom karbon 12 yang bermassa 12 gram. Iya betul. Kenapa karbon 12? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena kan karbon itu kan macam-macam ya, ada isotop karbon 13, ada 14 dan lain-lain. Kenapa karbon 12? Mungkin yang paling Stabil ya, relatif ya itu relatif paling stabil memang. Jadi dibandingkan dengan karbon 12 gitu. Sebenarnya masa unsur-unsur yang ada di sini itu adalah dibandingkan dengan karbon ya. Jadi sehingga karbon 12 jadi relatif. Makanya ada yang namanya massa atom relatif. Karena relatifnya itu terhadap karbon 12. Ya gitu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak kira-kira? Ini konsep-konsep molnya gitu, ini bisa dijelaskan. Nah, untuk melihat atau memahami konsep mol, teman-teman, mari kita simak video berikut. Mol sendiri didefinisikan sebagai jumlah zat dari suatu atom atau senyawa yang mempunyai jumlah partikel yang sama dengan atom karbon 12 yang bermassa 12 gram. Mol dapat dikonversi menjadi satuan-satuan yang lain seperti jumlah partikel, massa, volume, dan molaritas. Untuk mengkonversi dari jumlah partikel menjadi mol, kita harus membagi jumlah partikel dengan tetapan Avogadro. Untuk mengonversi dari mol menjadi jumlah partikel, kita harus mengkalikan nilai mol dengan tetapan Avogadro. Untuk mengkonversi massa menjadi mol, kita harus membagi massa dengan nilai AR atau MR zatnya. Sebaliknya, untuk mengkonversi dari mol ke massa, kita harus mengkalikan nilai mol dengan nilai HR atau MR zatnya. Dalam mengkonversi dari volume ke mol terdapat beberapa kondisi. Apabila berada pada keadaan STP atau standar temperature pressure tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius, maka volume harus dibagi dengan 22,4 liter per mol. Sebaliknya, jika mengkonversi dari mol ke volume dalam keadaan STP, maka mol dikalikan dengan 22,4 liter per mol.
Apabila berada pada temperatur dan tekanan tertentu, untuk mencari mol menggunakan persamaan gas ideal. Untuk mencari mol, maka tekanan dikalikan dengan volume, kemudian dibagi dengan tetapan gas ideal dan temperatur. Sebaliknya, jika ingin mengkonversi mol ke volume dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu, maka mol dikali dengan tetapan gas ideal dan temperatur, kemudian dibagi dengan tekanan. Untuk mengkonversi dari molaritas ke mol, kita harus mengkalikan molaritas dengan volume zatnya. Sebaliknya, untuk mengkonversi dari mol menjadi molaritas, kita harus membagi nilai mol dengan volume zatnya. Untuk yang molaritas nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 11. Gimana nih teman-teman setelah melihat video itu tadi? Pasti sudah paham kan ya? Paham, bisa tanya dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Saya jadi kita ingat kemarin saya itu ngajarin adik saya, belajar kimia juga. Tapi saya itu nggak paham di beberapa materi itu nggak salah reaksi batas sama rumus empiris. Nah, bisa dijelaskan tuh. Banyak juga ya pembahasan kita hari ini ya. Banyak. Oh iya, betul. Jadi di kimia itu ada istilah yang namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu didefinisikan sebagai spesies kimia dalam rangkaian reaksi kimia itu yang jumlahnya itu paling sedikit atau yang paling cepat habisnya. Misalkan begini ya, kalau kita hubungkan sama reaksi pembakaran sampah tadi ya oleh Pak Siregar plastik tadi, begini biar teman-teman bisa memahaminya. Itu misalkan Pak Siregar ini membakar 500 gram sampah plastik nih dibakar. Awalnya kan tuh api tuh besar ya, terus reaksi kimia itu terjadilah ya, jadi CO2 dan H2O. Nah lama-lama api itu akan padam ya. Kalau api itu akan padam karena plastiknya itu habis, ya kan? Nah, plastiknya itu tadilah yang menjadi reaksi pembatas. Dia habis duluan, habis bereaksi, sehingga reaksi itu tidak lagi berlangsung. Kenapa kok bukan oksigennya yang sebagai reaksi pembatas? Karena oksigennya sungguh melimpah ruah, banyak sekali. Nah, selama kalau oksigennya melimpah ruah, ya dia akan, kalau masih terus ada plastiknya ya akan terus tetap terjadi toh. Tapi karena reaksinya itu terbatas, terus dia habis duluan bereaksi, itu namanya plastik itu tadi reaksi pembatas gitu Kak. Nah nanti teman-teman diajari lagi dengan reaksi-reaksi kimia sederhana yang lain apa itu reaksi pembatas. Tapi intinya seperti itu reaksi pembatas gitu Kak. Nah kalau tadi yang rumus empiris ya tadi yang ditanyakan, rumus empiris itu sebenarnya adalah rumus kimia yang paling sederhana. Namanya paling sederhana ya berarti ya yang paling simpel. Contohnya tadi kita kan sudah membahas tadi salah satu hasil reaksi dari fotosintesis kan C6H12. Ya itu adalah rumus kimia dari glukosa. Nah ini rumus kimianya. Kalau kita mau menuliskan rumus empiris yang tidak seperti ini Kak, maka C6H12O6 itu harus kita bagi dengan mereduksi subskrip yang ada di dalam rumus kimianya dengan cara membaginya dengan FPB bilangan yang ada di subskrip rumus kimia. Daripada bayang-bayang, mending kita langsung praktek aja kali ya. Jadi misalkan begini ya, ada C6, tadi glukosa rumusnya C6H12O6. Maka yang ada di subskrip itu apa aja? 6 sama 12 ya. 6 milik C, 12H, dan 6 juga O. Nah, kita bagi dengan bilangan yang bilangan FPB dari 6 dan 12. FPB 6 dan 12 berapa? 6. Jadi sekarang jadi tahu kan fungsinya apa itu FPB KPK ya. Nah, dari C6H12 ini kita bagi dengan FPB-nya yaitu 6. C6, 6-nya dibagi 6 berapa? 1. H12, 12-nya dibagi 6 jadi berapa? 2. Oh, 6, 6-nya jadi dibagi 6 berapa? 1.
Jadi rumus empiris glukosa adalah CH2O. Gitu. C-nya kan tadi 6 jadi 1 ya, 12 jadi 2, terus O-nya jadi 1. Jadi CH2O. Nah, itu adalah rumus empiris dari glukosa. Nah, gitu. Gampang kan? Gampang Bu, sudah paham ini. Wah, coba sih kalau sudah paham. Ini saya coba ya tuliskan rumus empiris dari ini. Saya tuliskan dulu ya. Oke, coba sekarang kakak mengerjakan soal ini ya biar makin mantap ilmunya. Tuh, nih. Ada 2 nih biar mantap nih. Ini di subscribe-nya C itu ada 2, 6 sama 1. Kalau gitu FPB-nya itu 1 ya Bu ya. Jadi ini udah termasuk itu Bu, rumus empiris dong Bu. Ya. Kayaknya udah paling sederhana. Iya, nggak bisa dibagi lagi tuh. Terus kalau yang satunya? Yang ini subscribe-nya itu ada 10 sama 8. Kalau gitu FPB-nya itu 2 ya Bu ya. Ya, 2. FPB-nya itu 2, kalau gitu 10 bagi 2 itu 5, 8 bagi 2 itu 4. Kalau gitu rumus empirisnya dari ini itu C5H4. Gini bukan Bu? Coba saya periksa. Oke, ini 4. Kalau yang atas tetap ya? Ya, udah bener nih, udah paham nih masnya nih. Oke, sudah betul loh Kak. Iya. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, terasa nih teman-teman, kita udah selama ini ngobrol sama Bu Vega nih. Nah, kita tadi ngobrol apa aja ya Bu ya? Ya, tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, unsur, atom, SPU, molekul, ya, molekul senyawa, molekul unsur, banyak banget reaksi pembatas. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi catatannya ya. Padahal saya masih ini ngobrol sama Ibu ketemu nih. Wah, nanti di episode selanjutnya aja Kak ya. Jadi karena memang keterbatasan waktu nih, di episode kali ini harus kita akhiri dulu. Iya. Nah, semoga Bu Mega selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan. Amin Kakak juga. Bertemu di episode selanjutnya. Oke Kak, Kakak juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega yang hari ini sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Kepada Sobat Fimus nih, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe channel Pembelajaran Kimia agar kita tak terlewat setiap video dan juga episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dadah.